Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kali ini gue mau bercerita nih mengenai curhatan dan pengalaman pribadi seseorang yang gue kenal yang tidak mau disebut nama aslinya. Tapi kita sebut aja Dodi sebagai nama samarannya. Dodi adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Jakarta Barat. Dia ini sudah bekerja selama 3 tahun. Selama 3 tahun bekerja, Dodi merasa sangat nyaman dengan teman-teman dan lingkungan pekerjaannya. Apalagi dia mempunyai jabatan sebagai asisten manajer di sana. Suasana kerja yang nyaman, saling membantu, dan teman-teman yang baik membuat dia berpikir untuk tetap bekerja di perusahaan itu sampai pensiun, atau setidaknya bisa bekerja selama mungkin di sana. Sampai suatu saat, Dodi dan beberapa pimpinan departemen di kantor itu dipanggil ke ruangan meeting. Di ruangan meeting, sudah duduk direktur utama dan seorang pria berkulit putih dengan poster tubuh yang kurus. Direktur utama memperkenalkan pria yang berada di sampingnya sebagai karyawan yang akan bergabung sejak hari ini. Dia memiliki jabatan sebagai General Manager dengan tugas membawahi semua departemen. Lelaki kurus itu bernama Heru. Direktur utama menjelaskan bahwa Heru adalah karyawan dari salah satu grup di perusahaan itu. Dia ditugaskan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan memanage perusahaan dengan baik. Baru saja 3 minggu Heru berada di kantor itu, sudah terlihat sikap dan perilakunya ke beberapa karyawan yang bikin karyawan kurang nyaman. Salah satunya dengan perkataan yang dilontarkan dari mulutnya ketika mendapat jawaban dari karyawan yang kurang puas baginya. Kata-kata seperti bodoh, tolol, bego sudah berapa kali terdengar dari ruangannya. Perkataan itu biasanya dilontarkan ke bagian staf yang sedang ditanyanya. Salah satunya adalah Dina yang hari itu sedang apes dipanggil masuk ke ruangan Pak Heru. Dina adalah bagian marketing untuk wilayah Jakarta Timur. Entah apa permasalahannya, Dina pun keluar dari ruangan Pak Heru sambil menangis. Tata letak ruang kantor yang terbuka tanpa ada sekat atau ruangan pemisah masing-masing departemen membuat siapapun yang lewat di lantai 2 menuju ke ruangan Pak Heru pasti terlihat. Apalagi dinding ruangan Pak Heru terbuat dari kaca. Siapapun bisa melihat gestur badannya kalau dia lagi marah. Tepat jam 12 siang, mereka pun keluar untuk makan siang. Tak terkecuali Dodi yang memiliki perhatian lebih ke Dina. Dia langsung mengajaknya ke kantin. Di kursi kantin dekat kantornya, Dodi, Dina, dan Adit terlihat sedang bicara serius. "Lu tadi kenapa nangis?" tanya Dodi dengan muka serius. "Dia minta data. Gue udah bikin sesuai yang dia minta. Terus pas dia lihat, dia koreksi. Katanya bukan seperti ini yang dia mau." "Lu nggak jawab kalau itu sesuai permintaan dia?" "Udah Adit, gue udah ngomong gitu. Dia malah ngatain gue tolol. Gue kerja suruh pakai otak. Dia malah marah-marah." "Ini nih, yang kayak gini nih. Gue paling nggak suka. Orang baru datang ngacak-ngacak kantor kita. Padahal kantor kita tuh nggak ada masalah. Dia ngacak-ngacak minta ini, minta itu, biar dia bisa dapat temuan. Kalau kinerja kita jelek, terus dia dapat nama ke pusat. Nah, ini yang begini, yang bikin semua karyawan nggak nyaman," kata Dodi dengan nada kesal. "Waktu 1 minggu dia masuk aja, udah bikin ribut sama atasan elu kan Dodi? Itu masalahnya kenapa?" tanya Dina ke Dodi. Katanya, Pak Wahyu ini ditegur sama si Heru. Masalah laporan keuangan. Selama ini kan laporan keuangan selesai setiap tanggal 7 atau 8. Nah, si Heru tuh maunya tanggal 4 udah selesai. Gila nggak tuh? Gila banget tuh orang. Kantor kita kan ada 15 cabang. Belum lagi kendala di program atau bagian sales. Belum pada lapor penjualannya. Bagaimana bisa tutup tanggal 4? Pak Wahyu yang dimaksud Dodi adalah manajer bagian akunting dan finance yang merupakan atasan Dodi langsung. Tuh orang memang aneh. Nggak lihat lagi dari sisi yang lain.
Maunya apa yang dia minta itu harus diturutin, sahut Adit menimpal pembicaraan Dodi. Keesokan harinya, pagi sekitar jam 9, Dodi dipanggil ke ruangan Pak Heru. Dengan wajah yang kurang nyaman, yang mungkin juga karena masih pagi, Dodi mengetuk pintu ruangan Pak Heru. "Masuk, duduk," tatap Pak Heru dengan mata tajam ke arah Dodi. "Apa yang kamu kerjakan selama ini sebagai asistennya Pak Wahyu?" "Saya bikin laporan keuangan, Pak, buat review, buat meeting, sama periksa pajak yang dibuat staf." "Itu doang kerjaan kamu?" tanya Heru dengan nada tegas. "Iya, Pak, itu yang rutin tiap bulan. Ada juga tambahan kalau lagi disuruh Pak Wahyu." "Banyak nganggurnya kamu. Gaji besar, kerja santai, punya banyak staf, tapi bikin laporan keuangan selesai tanggal 8. Kamu itu bisa kerja nggak?" "Nganggurnya di mana, Pak? Saya kan periksa laporan cabang tiap hari. Belum lagi saya cek piutang yang udah jatuh tempo tapi belum dibayar. Bapak bisa bilang saya nganggur itu dari mana?" "Dodi, kamu tuh sama manajermu sama-sama tolol, sama-sama tidak bisa memanage waktu." Dari dalam ruangan terdengar nada suara yang cukup keras, walaupun tidak begitu jelas didengar oleh karyawan lain dari luar. Tak beberapa lama, Dodi pun keluar sambil membanting pintu. Wajahnya terlihat memerah menahan amarah. Dia pun berjalan keluar ruangan dan pergi ke kantin yang ada di sekitar kantor. Tangannya memegang sebotol minuman yang dibelinya di kantin. Berkali-kali dia meminum air kemasan yang di botol untuk meredakan emosinya. Dodi pun tak kembali lagi ke kantor. Sampai jam 12 lewat, Adit dan Budi menghampirinya dan mengajaknya makan siang. "Lu kenapa tadi?" tanya Adit sambil menyodorkan gorengan yang ada di kantong plastik. Dodi pun menolak gorengan itu. Dia menceritakan semua kejadian yang pagi tadi terjadi di ruangan Pak Heru. "Yang gua nggak suka, dia ngatain gua sama Pak Wahyu tuh tolol. Dia kan bisa ngomong baik-baik, bisa kasih masukan buat kita, bukan kerjanya ngacak-ngacak sama marahin orang. Sejak dia masuk, udah 4 orang dipecat," timpal Adit. Budi yang memiliki karakter penyabar dan suka mengalah, memberi saran ke Dodi supaya lebih sabar dan mengalah saja. "Gue ngerti, Bud. Tapi nggak mungkin juga kalau kita nggak salah, kita diam aja kan? Kita ini manusia, punya emosi. Lu berdua kan teman baik gua turutin deh apa kata lu. Apa nasihat lu gue turutin. Tapi kalau entar gue masuk kerja, gue dipanggil, gue dimarahin karena gue keluar kantor sebelum jam istirahat, gue bakal bikin perhitungan sama ini orang." Setelah jam istirahat selesai, mereka pun bertiga kembali masuk ke kantor. Baru saja Dodi duduk 10 menit, telepon di atas mejanya berbunyi. Dengan sigap, dia melihat nomor extension yang ada di layar telepon. Ternyata nomor itu berasal dari Pak John yang berada di ruangan HRD. Pak John adalah kepala personalia di kantor itu. "Iya, siang Pak John." "Dodi, kamu ke ruangan saya sebentar." Dengan rasa kesal, Dodi berdiri dan melangkah ke ruangan Pak John. Dia sudah tahu alasan dia dipanggil ke HRD. Semua pasti karena masalah tadi pagi. "Siang Pak John." "Masuk. Duduk, Dodi." Pak John menanyakan permasalahan tadi pagi antara Dodi dan Pak Heru. Setelah mendengar cerita Dodi, dan tanpa ada kata sepatah pun yang diucapkan, Pak John membuka map yang berada di sampingnya. Dia mengeluarkan secari kertas dan disodorkannya ke Dodi. "Ini surat peringatan buat kamu. Tanda tangani dan saya berharap kamu bisa terima ini." "Salah saya di mana, Pak?" "Kamu baca isi surat peringatan itu, ada 2 hal yang bikin kamu menerima surat ini. Pertama, kamu bersikap tidak sopan dengan pimpinan. Kedua, kamu keluar kantor saat bukan jam istirahat atau tugas kantor." "Pak John, saya keluar kantor ini untuk menenangkan diri, Pak. Daripada saya emosi di dalam kantor."
Saya juga mau tanya sama Pak Wahyu. Dia kan manajer saya, kenapa saya harus dapat SP ini? Sudah, saya sudah tanya Pak Wahyu dan Pak Wahyu sudah setuju dengan surat peringatan ini. Jawab Pak John dengan singkat. Dodi menarik napas, matanya menatap tajam Pak John. Baik Pak, saya tanda tangani. Saya tahu kalian semua cuma cari aman, kalian itu cuma budaknya Pak Heru. Dodi pun menandatangani surat peringatan itu. Dia segera berdiri berjalan keluar ruangan dengan kedua tangan digenggam sekeras-kerasnya, menahan amarah yang luar biasa. Sore harinya sebelum pulang, Dodi menghampiri Pak Wahyu, manajer akuntingnya. Dia mengajukan cuti selama 3 hari. Awalnya, Pak Wahyu menolak menandatangani permohonan cuti yang terlalu lama itu. Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya surat permohonan cuti pun ditandatanganinya. Setelah pulang kerja sekitar jam 8 malam, Dodi langsung berangkat ke rumah pamannya yang berada di Jawa Timur. Nenek dan pamannya memang sudah lama tinggal di sana. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah Dodi di depan rumah paman. Rumahnya sederhana dan tua terlihat dari dalam mobil. Nampak sepi seakan tak berpenghuni. Maklumlah, yang tinggal di sana hanya pamannya sendiri. Sejak 1 tahun lalu nenek meninggal. Dodi pun turun dari mobil dan melangkah sampai depan pintu. Baru saja tangannya mau mengetuk pintu, dari dalam pintu sudah ada yang membuka. Seorang laki-laki tua berumur sekitar 65 tahun mengenakan baju hitam membuka pintu itu. Paman. Dodi pun langsung mencium tangan pamannya. Dia masuk ke ruang tamu dan meletakkan tasnya di kursi. Wajahmu penuh dengan kedendaman. Kebencian sudah menyatu dengan darahmu. Iya, Paman. Saya sakit hati, Paman. Makanya saya kemari minta bantuan Paman. Duduklah. Ceritakan semua masalahmu. Dodi pun duduk dan menceritakan semua masalahnya. Sekali-sekali tangan Paman terlihat memutar-mutar rokok yang ada di jarinya. Siapa yang menyakitkanmu? Sama juga menyakiti hati pamanmu. Aku akan menuruti apa yang kau minta, asal kau sanggup menerima segala akibatnya. Saya sanggup, Paman. Saya siap. Saya terima akibatnya, asalkan saya bisa bikin orang itu susah. Paman akan memberimu penjaga dan memasukkannya ke dalam badanmu. Jika kamu melakukan sesuatu, pejamkan matamu, sebut namanya, dan bayangkan orang yang kau benci akan mengalami sesuatu seperti yang kau bayangkan. Dan suruhlah pendampingmu itu untuk mencelakainya. Baik, Paman, baik. Dengan mata penuh dendam, Dodi pun mengiyakan apa yang dikatakan pamannya. Tapi kamu harus ingat, Dodi. Paman tidak bisa melepas apa yang sudah menjadi milikmu. Karena pendamping yang Paman masukkan ke badanmu sudah menyatu dengan darahmu yang penuh dengan kebencian dan dendam. Setelah membuat perjanjian dengan pamannya, Dodi pun beristirahat di kamar yang telah disediakan, sambil menunggu waktu ritual yang sudah disepakati mereka berdua. Setelah apa yang diinginkan Dodi tercapai, Dodi pun balik ke Jakarta dengan hati yang masih penuh dengan kebencian dan dendam. 1 minggu sudah Dodi kembali bekerja sejak dia ambil cuti. Pagi itu sekitar jam 10, saat dia mau naik ke lantai 3, dia berpapasan dengan Pak Heru di tangga. Dengan tatapan mata yang sinis, Heru memandang Dodi yang lewat di sampingnya. Dodi pun tidak memberi salam atau menyapa Pak Heru. Dia berjalan tegak, membusungkan dada, seakan-akan menantang Pak Heru. Di saat itulah timbul kembali perasaan benci Dodi. Di pikirannya teringat ketika dia dimaki-maki dengan kata-kata tolol yang keluar dari mulut Pak Heru. Matanya mulai dipejamkan. Pikirannya ditujukan ke Heru. Mulutnya mulai memanggil sebuah nama. Pikirannya mulai membayangkan Heru terjatuh dari tangga. Dibayanginya berkali-kali dengan penuh rasa benci dan dendam. Kurang lebih 5 menit dia memejamkan mata. Perlahan-lahan matanya dibuka kembali. Tangannya kembali di atas keyboard komputer.
dan jari-jarinya mulai mengetik, seakan-akan tidak ada sesuatu dilakukan sebelumnya. Waktu terus berlalu, sampai tepat jam 8 malam, Dodi bersiap-siap untuk pulang. Semua temannya sudah pulang satu persatu. Dia pun turun ke lantai 2 melewati tangga yang tadi pagi dia berpapasan dengan Pak Heru. Saat kaki yang menuruni tangga, dari sudut mata dia seperti melihat bayangan hitam, tinggi dan besar, yang berada di anak tangga menuju ke lantai 1. Persisnya, tangga yang berada di lantai 2 menuju ke lantai 1. Dia mempertajam penglihatannya, dan ternyata bayangan itu sudah tidak ada. Tapi, di saat dia melewati tangga di mana tadi dia melihat bayangan hitam itu, tiba-tiba dia merasakan ada sosok besar berdiri di belakangnya. Dodi tetap berjalan, tidak mau menoleh ke belakang, berjalan sampai keluar dari gedung kantor itu. Besok paginya seperti biasa aktivitas di kantor itu berjalan normal. Sekitar jam 10, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan dari office boy. Beberapa karyawan menuju ke lantai 2, ke arah sumber suara, termasuk Adit yang posisinya kebetulan sedang berada dekat dengan lantai 3. Dodi yang masih menatap layar komputer menoleh ke samping begitu tangan Adit menepuk pundaknya. "Si Heru jatuh dari tangga," bisik Adit dari samping. Mendengar itu, Dodi hanya tersenyum sinis. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Matanya kembali menatap layar komputer. Tapi pikirannya merencanakan sesuatu yang lebih jahat dari yang dialami Heru pagi ini. 1 minggu setelah kejadian Heru jatuh di tangga, pagi ini Heru sudah terlihat aktif kembali di kantor, walaupun dengan kaki yang sedikit pincang karena keseleo. Rasa benci dan dendam makin terpancar dari raut wajah Dodi ketika melihat Heru melintas keluar dari ruangan HRD. Waktu pun berjalan seperti biasa. Sampai saat jam 12, waktunya untuk istirahat, Dodi pun menghampiri Budi, mengajaknya makan di kantin. Budi yang merupakan staf HRD memberikan informasi ke Dodi mengenai niat Heru ke semua karyawan di kantor itu. "Dodi, si Heru mau bikin aturan. Setiap karyawan yang izin, kecuali sakit dengan surat dokter, bakal dipotong gajinya sesuai kebijakan manajemen." "Kalau izin kenapa harus dipotong? Kalau anak sakit, kita anterin anak dulu ke dokter baru kita kerja, itu juga harus dipotong. Giliran kita pulang sampai malam, sampai jam 10, nggak ada kita dibayar. Kita diam aja tuh." "Gue jadi nggak betah kerja di sini," kata Budi sambil merangkul pundak Dodi. "Kapan aturan barunya diterapkan?" tanya Dodi dengan nada sinis. "Nanti, katanya habis pulang dari Jawa Tengah. Dia mau cek cabang, dia mau pergi. 2 hari lagi dia berangkat." Mendengar perkataan Budi, Dodi hanya tersenyum sinis. Pikirannya kembali tertuju untuk melakukan sesuatu ke Heru. Hatinya begitu panas, darahnya seperti mendidih, dan pikirannya membayangkan penderitaan Heru. Setelah makan siang, entah apa yang dilakukan Dodi. Dia duduk memejamkan matanya dan memanggil sebuah nama. Bibirnya gemetaran menahan marah. Perlahan-lahan dia membuka matanya dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan mengendarai motor sekitar jam 9 malam, Dodi melintas di jalan raya menuju ke rumahnya. Di saat motornya berhenti karena lampu merah, dia kembali melihat sosok tinggi besar berwarna hitam tepat berada di tengah jalan raya, sedang berdiri dan memandangnya. Di saat itulah bibir Dodi tersenyum. Sepertinya dia mengerti apa yang akan terjadi nanti. Waktu tepat menunjukkan pukul 3 sore. Rasa nyaman dan tenang dirasakan beberapa karyawan di ruangannya masing-masing. Karena dari pagi Heru tidak terlihat berada di kantor. Hari ini, dia pergi ke Jawa Tengah untuk berkunjung ke kantor cabang. Tak terkecuali di ruangan Dodi yang menjadi pusat kumpulnya karyawan. Karena sore itu, salah satu karyawan sedang berulang tahun. Jajanan sore dan kopi kekinian sudah terlihat di atas meja.
satu persatu menuju meja untuk mengambil jatahnya masing-masing. Budi yang datang belakangan dan baru masuk ke ruangan itu menunjukkan gambar di ponselnya ke salah satu karyawan. Gila, hancur parah mobilnya. Kapan kejadiannya? Hari ini, di perbatasan yang mau ke Semarang, jawab Budi sambil menghampiri Dodi yang sedang membuka sedotan. Dodi, Pak Heru kecelakaan barusan. Dodi pun melihat ke layar ponsel Budi. Mati nggak orangnya? Kalau belum mati, gua belum puas. Dodi pun tertawa sambil meninggalkan ruangan itu. Semua yang ada di situ, begitu mendengar suara Dodi tertawa, langsung saling bertatapan. Mereka seperti tidak percaya apa yang mereka dengar, dan merasa yang tertawa itu bukanlah Dodi yang sebenarnya. Sejak kejadian itu, Pak Heru harus dirawat di rumah sakit dan mengalami kelumpuhan di kakinya. Lantas, bagaimana dengan Dodi? Dodi yang dulu berbeda dengan Dodi yang sekarang. Hidupnya penuh dengan kemarahan, mudah tersinggung, merasa gampang kecewa. Bahkan hidupnya merasa tidak tenang, karena seringkali dia melihat sosok tinggi besar dan hitam selalu mengawasi dirinya. Hampir tiap hari dia melihat sosok tinggi besar hitam itu. Dia khawatir akan keselamatan keluarganya. Dia tidak mau dan tidak menginginkan keluarganya menerima karma karena perbuatannya. Sampai suatu saat dia memutuskan untuk kembali ke pamannya. Paman, saya sudah merasa puas dengan apa yang saya inginkan. Saya sudah membalas semua sakit hati dan dendam saya, Paman. Tolonglah, Paman, pisahkan saya dari makhluk hitam itu. Dengan tatapan tajam, Paman melihat wajah Dodi dengan penuh amarah. Kamu telah membeli apa yang seharusnya tidak kamu beli, dan kamu telah membayarnya dengan dendam dan kebencian. Dia akan tetap bersamamu, Dodi, jika hatimu masih penuh kebencian dan dendam. Laki-laki tua itu pun berdiri dan pergi meninggalkan Dodi.